بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelum saya memulai pembahasan yang kita angkat pada petang atau sore hari ini, saya minta HP-nya dimatikan atau di silent ya. Kenapa kita mengangkat politik dan kekuasaan di dalam tinjauan syariat? Bukan masalah sekarang mau pemilihan umum, bukan masalah juga mengisi waktu kosong buka puasa, tapi ini adalah tuntutan akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah memiliki sifat yang tidak bisa ditawar-tawar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, menegakkan la ilaha illallah dan menafikan lawan-lawan la ilaha illallah. Ani'budullaha wajtanibut taghut, dan faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ikhwan sekalian, kita melihat fakta di depan mata kita bahwa carut marutnya sistem politik dan pemerintahan yang ada di negeri ini sudah sampai pada titik nadir jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya. Sampai terkesan seakan-akan Islam tidak punya sistem politik dan pemerintahan, dan Islam tidak meninggalkan ajaran yang mengatur tentang masalah kekuasaan dan politik. Bahkan mereka dibiarkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan urusan politik dan kekuasaan tidak kepada sembarangan orang, bisa daftar, bisa mengajukan walaupun jahil. Maka mari kita bisa buka surat An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Ketika datang kepada mereka urusan saat dia dalam keadaan aman atau perang, maka orang-orang yang sakit hati dan kalangan orang-orang rendahan serta munafikun
adza'u bih, langsung menyiarkan maksudnya, gampang komentar. Maka hadirin sekalian, urusan pemerintahan kalau kita serahkan kepada orang awam, urusan politik kalau kita serahkan kepada orang-orang yang tidak ahli, ini yang ada adza'u bih, cemplung sana, ngomong sini, komentar sana, komentar sini. Bahkan kalau kita lihat di antara komentar-komentar itu sesuka-suka hatinya, adza'u bih. Kadang ada yang komentar dari kalangan pedagang bakso, punya calon presiden sendiri. Pedagang asongan, punya calon presiden sendiri. Penjual minyak goreng, punya calon presiden sendiri dan punya metode politik sendiri. Dari mulai sopir angkot, sopir bajai, tukang ojek dan orang-orang yang tidak ahli di dalam masalah perpolitikan dan kekuasaan bicara adza'u bih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau radduhum, ya, kalau seandainya dikembalikan kepada mereka-mereka yang ahli, yaitu siapa? Ila rasuli wa ila ulil amri minkum. Minhum atau minkum? Minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban kasus-kasus politik tentang bagaimana ijtihad kekuasaan, ijtihad politik dengan benar dan tepat, karena ahli mereka di dalam menjawabnya dan ahli di dalam berbicara dan ahli di dalam menanganinya. Adapun kelas awam, kelas grassroots, cuman besar mulutnya, besar pembicaraannya, menyelesaikan tidak bisa. Itu bawaannya orang-orang munafikun, awam dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya keahlian. Dengan demikian, politik dan kekuasaan kita bisa catat hanya milik orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Dengan lewat mimbar bebas demo, agitasi, protes, ngepung gedung parlemen, mereka gauga. Kelas grassroots gelandangan, kelas mereka orang-orang munafikun yang menginginkan kerusakan dan fitnah di tengah barisan umat. Dia cuman bisanya teriak, mereka cuman bisanya yel-yel, mereka hanya bisanya komentar dan ngomong tanpa dasar ilmu, tetapi memberesi, menyelesaikan tidak akan bisa. Walau radduhu, kalau seandainya urusan itu mereka kembalikan kepada siapa? Ila rasuli, dalil Quran Sunnah. Wa ila ulil amri minhum, kalau memang tidak ada nasnya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah, dikembalikan kepada ahlul ijtihad dari ulil amri minhum, siapa? Al-ulama wal umara. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka akan mendapatkan hasil yang jempol, hasil yang bagus, hasil yang menyelesaikan urusan umat. Tapi kita sayang, semua orang seakan-akan bisa jadi presiden, semua orang seakan-akan bisa jadi imam. Soal ahli, soal masalah itu benar atau tidak nomor sekian. Maka mereka persis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang badui. Kemudian orang badui tersebut menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasul ketika itu sibuk melayani tamu dan masih banyak orang yang membutuhkan penyelesaian, maka Rasulullah SAW belum bisa menjawab pertanyaan badui. Setelah itu selesai, maka Rasulullah SAW menanyakan, siapa yang tanya tentang kiamat? Ini orang tersebut mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau sudah
amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Si Badui tersebut menanyakan, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk penyanyian amanah itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau sudah urusan diserahkan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dan ini sekarang terjadi. Sedang terjadi demo besar-besaran di mana-mana menunjukkan kebodohan tapi ngaku pintar. Pengkhianat tetapi pengkhianat dalam bentuk baju menunjukkan amanah. Pendusta seakan-akan menunjukkan dia jujur. Bodoh menunjukkan dia sok alim dan sok pintar. Sehingga pada kenyataannya akhirnya ikhwan, kalau sudah urusan diserahkan bukan ahlinya, jangankan urusan politik dan kekuasaan yang begitu besar dan begitu berat, urusan nurutin mesin mobil gak ahli aja berani gak? 2 bulan turun mesin gak bisa naik. Gak bisa naik. Kalau seandainya dia sekarang buka klinik, dia tidak punya ijazah dan latar belakang medis berani? Pasti tidak akan berani. Kenapa? Karena enggak punya skill dan keahlian, apalagi amanah hilang. Kalau seandainya dia buka bengkel tapi tidak punya ahli, tenaga ahli atau dia tidak ahli, yakin tidak bisa. Bagaimana ngurusin masalihud dini wal ummah sembarangan orang? Yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Al-imamah, nanti kita akan jelaskan di akhirnya. Al-imamah dan juga al-khilafah adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, oleh Imam Al-Mawardi, al-khilafah yaitu khilafatul ummah fi khirasatid dini wa siyasatil ummah, mengganti kenabian dalam fungsi menjaga agama dan memelihara urusan umat. Maka sering saya katakan, kepentingan di dalam pemerintahan dalam rangka untuk menjaga kekuasaan dan memelihara urusan dunia, menjaga memelihara urusan agama dengan masalihul ummah, seperti dua mata uang, salah satunya ngeblank tidak ada, maka uangnya tidak laku. Pemerintah mana saja yang tidak mengurusin dua ini, maka suatu ketika pasti pemerintahan itu akan jatuh, akan pudar dan akan hilang dari peredaran. Ini fungsi pemerintahan. Walhasil hadirin sekalian, ketika kita melihat carut marutnya pemerintahan dan sistem yang digunakan, ada yang pakai demokrasi ala barat, ada yang pakai ala sosialis, ada yang pakai sekuler, sehingga masing-masing menggunakan cara, metode dan manhaj berpolitik berbeda-beda. Dan yang lebih aneh serta lebih mengkhawatirkan, bahkan membuat hati kita hati kita menangis, mereka masing-masing bangga dengan manhajnya, bangga dengan pemikiran yang dia usung, bangga jalan yang ditempuh oleh partainya, oleh jalan politiknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Makanya hadirin sekalian, seumur-umur tidak akan bisa bersatu. Kalau seandainya mereka mencanangkan persatuan, itu pun sangat semu, dan itu hanya orasi kata-kata. Tapi dalam tataran realita, pasti masing-masing partai politik, masing-masing kekuatan politik mengutamakan kekuatan kelompok sendiri, mengutamakan tokohnya sendiri, mengutamakan ADART-nya sendiri, dan siapa yang dijagokan itulah yang diharapkan jadi orang lain, kalau bisa enggak jadi semua. Coba antum lihat ikhwan, sekian puluh partai punya masing-masing caleg 45. Dalam satu kabupaten kalau seandainya ada 15 partai, berarti 15 kali 45. Padahal dalam satu daerah cuman butuh 45. Yang lainnya kemana? Terbuang. Dan semuanya seakan-akan ahlul ijtihad, siap untuk menjadi pokoknya petinggi negara, tokoh yang siap untuk menyelesaikan dengan ijtihad-ijtihadnya,
ra'yu-ra'yunya dan gagasan-gagasan politiknya membantu menyelesaikan problem yang dihadapi oleh umat. Padahal hadirin sekalian, wallah kalau antum ketemu itu mendingan antum masalah keagamaan. Masalah keagamaannya nol. Karena sistem ini tidak memperhatikan masalah agama, tidak pernah memperhatikan masalah amanah. Bahkan yang ada cuma dua. Siapa yang pinter orasi, siapa yang pinter provokasi, dan yang kedua duitnya banyak jadi. Gak peduli. Ditambah mungkin putra daerah. Ya itu aja. Siapapun orangnya, yang penting duitnya banyak, pinter orasi dan pinter basa-basi, dijamin jadi insya Allah. Walaupun sekarang nggak ngerti agama sama sekali, bahkan nggak sholat, bahkan di antara mereka, masya Allah, kecanduan khamr, di antara mereka ada yang kecanduan narkoba, di antara mereka pecandu judi, di antara mereka ahlul bid'ah, di antara mereka kental kesyirikannya. Itulah macam-macam orang yang ingin mimpin kita, yang ingin menyelesaikan urusan umat, yang ingin membantu ijtihad, aktualisasi siasatul ummah dan memelihara agama. Apa iya? Sehingga ikhwan, tidak ada yang bisa mengemban, ya, tidak ada yang bisa memegang secara baik dan amanah soal masalah politik dan kepemimpinan, yaitu yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 83, Ar-Rasul, yaitu nas Al-Quran dan Sunnah, wa ila ulil amri minhum, yaitu al-ulama'u wal umara. Adapun sekarang kita coba kritisin sedikit tentang dampak negatif sistem demokrasi dan sistem pemilihan umum. Wahai teman-temanku yang sekarang berada di DPR, parlemen, medan jihad, ya, jihad D4, duduk, datang, dengar, duit. Itu yang paling penting. Ini adalah nasihat ad-dinun nasihah. Saya tidak ingin hal ini di dalam rangka untuk menjatuhkan, tidak. Di dalam rangka untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, partai tertentu, tidak. Tetapi ini hanyalah bagian dari ad-dinun nasihah yang Allah katakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan Rasulullah SAW katakan, salasatun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol, tidak gampang kecewa. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan usaha amal apa aja karena Allah. Dan yang keduanya, munasahati wulatil amri, menasihatin para pemimpin. Dan yang ketiganya adalah luzumu jama'atil muslimin, tetap di dalam berada di atas jamaah kaum muslimin. Makanya dalam kesempatan ini saya tidak akan menyebutkan partai tertentu, apalagi nama orang, lembaga, yayasan, organisasi. Murni saya sampaikan bagaimana sikap seorang muslim terhadap al-haq, terhadap al-batil. Karena dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang mendiamkan kebenaran harus disampaikan tetapi tidak, maka itu adalah ibarat syaitan bisu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula al-haq walau kana murra. Aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya, pahit. Di saat orang menganggap manisnya demokrasi. Ikhwan, minimal sebelum saya sampaikan secara global pemilihan sistem mengangkat atau menetapkan kekuasaan, ya, atau membentuk kekuasaan, mengangkat pemimpin serta berpolitik ala sekarang ini membuahkan keburukan 2. Mengangkat siapa saja, gak peduli statusnya
Entah dia itu ahli bid'ah, ahli syirik, atau dia itu orang-orang ahli bid'ah. Dan yang keduanya, peluang orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Ini saja sebetulnya sudah cukup sekali mengingatkan mereka yang terjebak ke dalam pemilihan umum. Namun, saya akan sampaikan sekilas. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap dengan baik. Dampak-dampak negatif pemilihan umum nomor 1, syirik kepada Allah. Ini yang disebut dengan syirkus siasah, di mana mereka menjadikan atau pemilihan umum merupakan salah satu anasir demokrasi, dan ia merupakan sistem buatan musuh-musuh Allah dalam rangka untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya. Jelas sistem ini otomatis menjadi tandingan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu khilafah, al-imamatul udma, imaratul muslimin. Sehingga ikhwan, dengan diberlakukan sistem demokrasi, bahkan bukan hanya dibiayai oleh orang-orang kafir, tapi didukung oleh orang muslim, pelan-pelan sistem Islam ini habis. Coba bayangkan, sekarang jangankan membentuk negara ya ikhwan, baru bicara masalah daulah Islamiyah, baru bicara masalah penegakan syariah saja, banyak mereka-mereka yang sudah memerah telinganya, marah hatinya, dan seakan-akan besok akan berdiri khilafah Islamiyah dan menghabisi semua orang-orang non-muslim. Itu perkiraan mereka. Alhasil ikhwan, mereka sadar atau tidak sadar sedang menggeser kedudukan Allah, yaitu Al-Hakim, Al-Hakim, yaitu zat yang maha menetapkan hukum-hukum, zat yang telah berhak untuk menetapkan sistem kekuasaan, dan ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang nandingin membuat kemudian menggeser sistem ini, maka dia telah bersekutu dan dia telah syirik di dalam masalah syirku al-hukumah. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, sungguh kalian adalah musyrikun. Coba ikhwan, apa yang dimaksud dengan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun? Tidak lain adalah mentaati di dalam sistem pemerintahan, sistem kekuasaan, sistem politik, dan sistem-sistem yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, law dakhalu jughra dabbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti sistem sunnah, tradisi, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian akan ikut masuk juga. Maka para sahabat menanyakan, mereka itu siapa ya Rasulullah? Apakah Yahudi Nasrani? Katanya Rasulullah SAW, siapa lagi kalau tidak mereka? Dan jangan sampai antum keliru menafsiri sanan atau sunan hanya batasan dalam hal tradisi, perayaan, berbagai macam hari-hari besar. Tidak. Masuk ke dalam sunan, masuk ke dalam sanan adalah sistem kekuasaan dan pemerintahan, serta sistem politik juga. Nah, ini sudah berbondong-bondong, semuanya menyerahkan total sistem politik, kekuasaan dan pemerintahan kepada barat, kepada orang kafir. Dan akhirnya ikhwan, pelan-pelan Islam dipretelin, hukumnya tidak berlaku, sehingga yang namanya sistem kafir sengaja diciptakan untuk meretelin, untuk menggugurkan, untuk melepas hukum-hukum Allah. Maka siapapun yang masuk ke kekuasaan sistem ini hampir nyaris tidak bisa mengamalkan Islamnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan, kullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha, wa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah.
tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Ketika lepas, maka orang berpegangan berikutnya. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum Islam, pemerintahan Islam. Dan yang paling akhir sholat. Siapa yang rontokin? Mereka yang menghidupkan demokrasi di negara Islam. Dia apapun alasannya, bikin hujah dalil-dalil bahwa ada demokrasi Islam. Tolong ya ikhwan, kalau seandainya ada demokrasi yang Islam, gak mungkin dibiayai orang kafir. Saya tanya, ada yang biayai orang kafir daurah kita? Tabligh kita? Gak ada. Kenapa mereka mengeluarkan biaya miliaran kalau memang bukan kemaslahatan mereka? Dan ya ikhwan, jangan berpikir kecuali positif. Positifnya berpikir ke orang kafir, gak mungkin mereka mau nyumbang kita kalau tidak ada kemaslahatan yang menguntungkan mereka. Kenapa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian dampak negatif yang kedua, menuhankan mayoritas manusia. Gak peduli sekarang suaranya profesor S1, S2, atau suara sekarang orang gelandangan, bahkan ya ikhwan, orang masuk penjara sama dengan suara profesor yang sedang ngajar agama, jadi guru besar di kampus, sama. Gak ada bedanya. Padahal dalam pandangan Islam ya ikhwan gak bisa. Allah tadi di dalam surat An-Nisa aja sudah membedakan antara orang-orang yang hanya bisa ngoceh, bisa ngomong adza'ubih, dengan orang-orang yang memang ahlul ijtihad. Dari kalangan ar-rasul, tidak lain di sini adalah Alkitab wa sunnah, dan istihadnya Rasulullah SAW di lapangan, yang kadang dibenarkan oleh wahyu, kadang tidak. Yang keduanya, kalau memang di lapangan tidak ada dalil, maka eksekusinya adalah ijtihad ulama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Jika ada seorang hakim, apakah sama semua orang? Hakim. Tidak, Rasul mengatakan idza ijtahadar rajul, kalau ada orang yang berijtihad, enggak. Atau idza ijtahadal insan, atau mahasiswa atau siswa, tidak. Idza ijtahadal hakim, berarti di sini adalah orang ahli ijtihad. Ijtihad politik, ijtihad kekuasaan, ijtihad maslahat pemerintahan. Silakan kalau ahli, kalau tidak mundur. Kalau ada orang bilang, enak aja dia ada yang nangkring, kita kapan? Loh, ini adalah bicaranya orang-orang yang kerdil ilmunya, cekak nalarnya, dan tidak tahu maslahat madarat dan beratnya amanah kekuasaan. Ya ikhwan, intinya keburukan yang kita lihat sekarang, para calon-calon penguasa dan petinggi memohon, meminta, merengek-rengek, bahkan memuji-muji dirinya. Padahal ini sangat dibenci oleh Islam. Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merekomendasikan. Lihat ya ikhwan, mereka pasang spanduk di mana-mana. Tapi ngelarang anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMU untuk coret-coret di mana? Di tembok-tembok. Tapi dia masang spanduk ngawur. Bagaimana sekarang kita suruh anak-anak muda disiplin, jangan coret-coret, tapi mereka nempelin spanduk-panduk, iklan-iklan untuk mengajukan diri sebagai tokoh, tapi belum jadi, masya Allah, belum tentu jadi. Sudah dimurka oleh Allah, dicela oleh agama, nasibnya enggak jelas. Ini kan namanya nyungsep, setelah itu ketiban tangga. Sungguh sangat kasihan, sungguh sangat disayangkan. Padahal Rasulullah SAW berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alul imarah, la tas'alil imarah, jangan kau meminta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu sekarang diberi kekuasaan karena minta, kamu akan tergantung dengan kekuasaan itu. Dan kalau kamu diberi tanpa minta, maka Allah akan membantu kamu. Sehingga ikhwan, kita lihat satu kondisi dari generasi ke generasi salafus saleh, mereka tidak ada yang minta. Abu Bakar itu pun didorong oleh umat karena fadilahnya.
Umar bin Khattab karena wasiat Abu Bakar, dan Utsman bin Affan karena formatur dari ahlul halli wal aqdi, yang mereka ini walaupun 6 tapi mewakili seluruh masyarakat, seluruh umat, karena mereka dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi akhlak, dari sisi qudwah, contoh panutan, tidak ada yang nolak. Makanya Umar bin Khattab menyerahkan ke 6 orang. Setelah itu Abdurrahman bin Auf datang kepada Utsman, datang ke Ali, datang ke Talha, datang ke Zubair, datang ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu mundur 3. Tinggal 3. Yang mundur siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Kemudian sekarang Zubair mundur, Abdurrahman juga mundur. Tinggal 3 orang. Satunya pun mundur, tinggal 2 orang, Ali sama Utsman. Setelah mengadakan musyawarah, tidak siang malam tidak tidur, mendatangi senior-senior sahabat, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang sejak awal sudah mengundurkan diri dari pencalonan, maka tinggal 2. Kesimpulannya, Ali bin Abi Thalib didatangi. Wahai Ali, saya minta kejujuran kamu. Sanggup enggak kamu menjadi pengganti Umar bin Khattab? Jangan saya. Kasihkan aja ke Utsman. Sudah selesai. Datanglah Abdurrahman bin Auf. Wahai Utsman bin Affan, semuanya termasuk 5 setuju untuk mengangkat kamu. Maka saya berbaiat kepada kamu. Selesai tanpa biaya. Walaupun 1 rial. Kalau sekarang mas triliunan. Ya, dibuang ke kotak, Masya Allah, dibuat untuk ternak jangkrik, nggak kena. Spanduk-spanduk yang disebar di jembatan-jembatan, di sarana-sarana umum, di pagar-pagar tembok orang yang semrawut, kadang-kadang tidak sedap untuk dipandang. Itu pun duitnya rakyat, jumlahnya miliaran. Dan kalau kita hitung masih banyak, dari mulai manipulasi, penipuan dan penilepan uang. Yang semua ini hadirin sekalian lahir dari perut demokrasi. Makanya sistem demokrasi itu sistem yang mahal, sistem yang sangat membuat melarat negara manapun. Makanya negara tempat lahirnya demokrasi sendiri tidak mau menerapkan demokrasi. Antum lihat pemilihan presiden di Amerika, selamanya laki-laki, yang perempuan pasti kegeser. Dan partai cuma 2. Di sini Masya Allah, setiap orang bisa diriin partai. Saking susahnya nyari nama partai, aneh-aneh namanya. Iya kan? Simbolnya aja aneh-aneh. Ada yang simbol ganco, ada simbol lenggis, kan gitu. Karena udah kepuyengan cari nama sama simbol. Dengan demikian hadirin sekalian, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua ya ikhwan. Kalau kita buat satu perumpamaan negeri kita ya ikhwan. Kalau seandainya antum melihat satu rumah tangga yang utangnya banyak, suaminya lagi di BHK, kebutuhan rumah tangganya kembang kempis, tiap tahun pesta. Kayak apa mas? Ini kondisi negara kita. Utangnya banyak, suaminya di BHK, memenuhi kebutuhan RAPBN tahunan saja kembang kempis, tapi tiap tahun pesta. Kira-kira gimana mas? Habis. Pestanya nggak tanggung-tanggung lagi, Masya Allah. Mendatangkan layar tancap, marawis, jaipong, 3 malam. Wah ini kan jempol. Siapa nanti yang dibebani ya ikhwan? Tidak lain kembali lagi kepada sistem demokrasi. Yang dikatakan dari rakyat ke rakyat. Itu bukan ketika enak, ketika nggak enak. Itu dari rakyat untuk rakyat. Kalau untung mah diem-diem. Jadi kalau untung namanya negara. Negara kita alhamdulillah sukses mengimpor batu bara, mengekspor batu bara. Kalau untung. Kalau sekarang bicara yang rugiin pajak dan yang lainnya rakyat. Nah gitu. Giliran untung negara, giliran rugi rakyat. Karena hadirin sekalian, sistem demokrasi yang ada 5 itu, 1, kekuasaan ada di tangan rakyat. Keduanya pemisahan kekuasaan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif.
Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa undang-undang di atas segala-galanya. Bahkan di antara mereka sudah mensucikan undang-undang. Kemudian sistem pemilihan umum, ini pasti. Dan hurriyatul fardiyah, kebebasan pribadi. Maka dalam rangka untuk menjalankan demokratisasi, maka gandengannya adalah kebebasan individu. Bebas untuk segala-galanya, termasuk mengekspresikan keyakinan. Mau ikut Gadulucu, mau Ahmadiyah, mau aliran apa aja, mau milih agama aja, maka dia dipersilakan untuk melindungi ini. Maka dihadirkanlah kemasan liberalisme. Makanya ya ikhwan, tolong dicamkan dengan baik. Sejatinya liberalisme adalah anak turunnya sekuler sama demokrasi. Lahirlah sekarang liberalisme. Karena tanpa payung liberalisme ini, demokrasi tidak akan berhasil. Apa liberalisme itu? Kebebasan kepercayaan, kebebasan keyakinan. Orang untuk murtad 1 hari 70 kali bebas. Ente mau pindah agama sekali 5 agama silakan, gak ada masalah. Nah ini kekuasaan. Selanjutnya nomor berapa? 3. Suara mayoritas tadi jelas. Yang penting suara terbanyak. Padahal suara terbanyak itu rata-rata menentang syariat dan menyesatkan berdasarkan firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang wahai Muhammad, mereka akan menghempaskan, menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan maka langit dan bumi akan rusak dan isinya juga akan rusak. Dengan demikian, suara yang benar hanyalah suara Allah. Suara yang tidak pernah salah adalah suara Rasul. Tapi mereka sudah sangat keterlaluan dipindah suara rakyat, suara Tuhan. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau rakyatnya Abu Bakar masih mendingan. Kalau rakyatnya Umar bin Khattab, Masya Allah. Kalau rakyat sekarang model-model seperti ini yang cinta bid'ah, cinta syirik, dan tidak ada yang cinta kebenaran secara utuh, rata-rata musuhi, kemudian dikatakan suara rakyat, suara Tuhan. Coba bayangkan mas. Ana tanya sama antum semua. Kebanyakan rata-rata di lingkungan masjid antum, banyakan yang sholat apa yang tidak datang ke masjid? Banyakan yang tidak datang ke masjid. Itu saja sudah bisa kita bikin kuesioner yang tidak pakai biaya alami dan puluhan tahun. Ente lihat per masjid, apalagi jamaah subuh, di voting kalah terus, nggak pernah menang. Nomor 3, menuduh syariat tidak lengkap. Yang tadi sudah kita jelaskan, dampak sistem yang dikembangkan sekarang ini menuduh seakan-akan Islam tidak membawa konsep kekuasaan, konsep pemerintahan dan politik secara Islami. Kemudian yang nomor 4, meremehkan masalah wala wal bara. Dan ini ya ikhwan, sangat nyata sekali. Kalau kita lihat di antara umat Islam ini sudah tidak ada pembatas antara muslim dengan non-muslim. Bahkan lebih lucu lagi, mereka menjadikan teman sebagai lawan dan lawan bersahabat dengan akrab dan bahkan sangat sangat dekat. Coba bayangkan ya ikhwan, mereka-mereka yang menyerang dakwah salafiyah, mereka-mereka yang anti dakwah salafiyah, pernah enggak menyerang gereja? Pernah enggak mereka melakukan satu hal-hal yang terkait dengan itu? Tidak sama sekali. Bahkan Ahmadiyah pun tidak terusik oleh mereka-mereka yang sekarang ini mengaku mengklaim sedang ada di medan jihad politik dan sedang memperjuangkan umat. Pernah enggak berani menyentuh kesesatan? Mereka tidak berani karena takut kembali lagi tidak dapat suara.
Wala wal bara habis. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 5556, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya waliyukum, penolong kalian, orang yang kamu cintai, wala kamu, kedekatan kamu harus kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, yaitu orang yang menegakkan salat dan membayar zakat. Wahum ragi'un, bukan orang-orang yang memusuhi Islam, orang yang telah ditegaskan walan tarda. Ya ikhwan, walan tarda. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka berusaha siang malam untuk bikin kita murtad, keluar dari agama. Minimal akidah kita rusak, dilus, disayang, didekatin, dipuji. Sementara orang-orang yang mendengarkan al-haq dituduh keras, dituduh kurang bagus, cara fikih dakwahnya enggak ada, cara bermuamalahnya kurang, dan yang lainnya. Subhanallah. Sejak kapan orang kafir aman dari lisan kamu, dari tangan kamu wahai mukminun, sementara orang-orang muslimun, orang mukminun yang menebarkan al-haq tidak aman dari lisan kamu. Al-muslimuna man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki adalah orang di mana orang-orang muslim selamat dari lisannya, dari tangannya, bukan dihujat, bukan dicela. Kalau seandainya tidak setuju, kan ada argumentasi dengan cara yang baik, dialog dengan cara yang baik. Intinya idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Dengan cara apa? Dialog. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada argumentasi. Bukan cela-celaan, bukan hujat-hujatan, bahkan saling tendang, saling gasak, saling gesek, saling gosok. Itu yang terjadi saat ini antar sesama kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat-sifat orang mukminun. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Dia sangat rendah hati, sangat rahmah dan kasih sayangnya tinggi kepada sesama kaum muslimin dan tegas keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, enggak takut walaupun menyatakan tahlilan itu bid'ah. Tidak takut bahwa menyembah berhala itu syirik. Tidak takut bahwa mengatakan judi, kemudian minum khamr, narkoba adalah maksiat. Dan tidak takut mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Tapi kalau kenyataannya takut menyampaikan kebenaran, bahkan yakhafuna laumata laim, mereka takut cercaan, cacian orang-orang, takut mereka tidak memberikan suara ke kelompoknya, ke partainya. Maka ini bukan sifat-sifat orang mukmin yang juga ditegaskan dalam ayat lain, ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan kemudian hadirin sekalian, tunduk kepada undang-undang sekuler jelas, ini dampak. Kemudian mengelabui kaum muslimin, nipu, bahkan mereka didekatin saat menjelang partai, nanti ini pemilihan umum, nanti ditinggalkan lagi kalau sudah dapat kekuasaan, nanti dirayu lagi dengan trik-trik cara-cara yang menipu, yang mengelabui, licik dan yang lainnya, dengan tema-tema yang menarik. Antum lihat ya ikhwan, pendekatan-pendekatan mereka selalu diaktualisasikan, karena kalau kayak kemarin orang awam bakal baca gerak jalan sehat. Wah, gerak jalan sehat kasih apa? Kaos. Naik sepeda sehat. Mungkin ada lagi yang melakukan trik-trik yang lainnya, bahkan enggak tanggung-tanggung, mabit, malam bid'ah, yaitu dilakukan. Kalau kelompok lain serangan fajar, ini serangan qiyamul lail. Masya Allah. Memberikan label syar'i terhadap demokrasi. Bahkan tokoh-tokoh mereka yang S2, S3 dari Timur Tengah enggak tanggung-tanggung nulis buku dalam rangka untuk membenarkan demokrasi, cari-cari pembenaran demokrasi.
dicari-cari dalilnya agar itu benar. Seperti orang cari-cari pembenaran terhadap riba, seperti orang cari pembenaran terhadap pacaran selamanya tidak akan bisa islami. Mencuri ya mencuri, selamanya tidak akan bisa islami. Demokrasi tetap demokrasi. Beda dengan syura. Wasyawirhum bil amri wa amruhum syura bainahum. Musyawarah tidak pernah menyentuh nas, tidak pernah menggugat nas. Kalau memang qala Allah qala Rasul, tidak bisa disentuh dengan musyawarah. Yang musyawarah hanya boleh dalam masalah istihadiyah. Namun dalam hal ini ikhwan, biarpun sekarang dalil bunyinya tegas jelas, kalau memang hasil voting, hasil musyawarah, hasil aklamasi menentang nas itu, maka dimenangkan aklamasi, dimenangkan voting daripada nas Allah. Mana samanya dengan demokrasi sama syura? Makanya ikhwan, orang kalau menyamakan demokrasi dengan syura, karena ada indikasi sama-sama sepakat, ini menyamakan antara nikah dengan zina. Kan zina seneng sama seneng kan? Nikah juga seneng sama seneng kan sama. Apa bedanya? Masya Allah. Anda jangan lihat cuman sekarang ini ada kesepakatan rame-rame secara zahir mirip syura, tapi hakikat yang lainnya kamu sembunyikan, tidak sampaikan ke umat, bahkan tidak Anda bahas. Mana sekarang kesamaan antara zina dengan nikah? Walaupun keduanya ada unsur ridha, ada unsur saling senang, iya kan? Setuju. Bahkan dengan upah yang diberikan itu sangat senang banget buat mudik. Buat mudik. Tapi zina tetap zina, nikah tetap nikah. Nikah halal, zina haram. Begitu juga jual beli halal, riba juga tetap haram. Walaupun mereka mencoba mengatakan innamal bai'u mislur riba, sama kok antara riba dengan jual beli. Tidak. Dengan demikian ikhwan, memberikan label syar'i, alasan-alasan pembenaran terhadap demokrasi, apapun yang disampaikan itu bertentangan dengan dalil. Selanjutnya menyelisih cara Rasul dalam menghadapi musuh. Ya ikhwan, kalau kita lihat dari kacamata politik partai sekarang, caranya beda jauh yang telah ditempuh oleh Rasulullah menghadapi musuh-musuhnya. Tidak ada kata-kata kompromi, tidak ada kata-kata basa-basi, apalagi duduk sejajar, membenarkan, bahkan mengalahkan Islam, memenangkan sistem non-Muslim. Nas'alullah al-afiyah. Apa tidak ingat ketika Rasulullah SAW ditawari kekuasaan, ditawarin uang, ditawarin wanita, Rasul jawab dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Dan ditolak di hadapan pamannya, wahai pamanku, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan sebelah kiri, aku tidak tinggal perkara ini sampai saya yang meninggal dunia atau mereka. Kok sekarang hadirin sekalian dengan seenaknya melanggar cara-cara Rasul dalam menetapkan, mengokohkan kekuasaan pemerintahan dan politik. Kalau kita sudah percaya yakin, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudu anni manasikakum, artinya seluruh hal kita ambil dari Rasulullah. Maka dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan kita harus berani mengatakan, tegakkanlah negara ini, tegakkanlah syariat ini, cari kekuasaan, bentuk itu pemerintahan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuknya. Berpolitiklah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpolitik. Kita tidak menolak politik, tetapi saya tegaskan partai Islam bukan politik Islam. Partai Islam bukan politik Islam. Karena Imam Syafi'i menegaskan, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah, la siyasata illa ma wafaqa syar'a, tidak ada politik kalau tidak sesuai dengan syariat. Garis bawahi besar, garis bawahi ini dengan baik. Di mana Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i, imamuna jami'an, imam kita semua, bahkan mungkin imam kaum muslimin dan mujaddid asrul qarni salis, mengatakan la siyasata illa ma wafaqa syar'a, tidak ada politik kecuali sesuai dengan syariat. Maka politik mana saja, kekuasaan mana saja, dan pemerintahan mana saja dibangun di atas bukan syariat, menyelisih syariat,
maka pemerintahan, kekuasaan dan politik tersebut batil. Selanjutnya, memecah belah persatuan kaum muslimin. Jelas ini ya ikhwan, pecah belahnya pemikiran, pemahaman aja sudah ratusan di Indonesia ini. Belum lagi pecah akibat politik partai, belum lagi pecah dari masjid ke masjid. Kadang-kadang partai itu dalam rangka untuk mencari simpatisan, mencari suara, saling gasak, saling gesek, saling tendang-tendangan di masjid, bahkan membuat masjid sebagai laboratorium partai politik. Ya, pengurus ini bagaimana digeser, ditendang, disingkirkan. Itu latihannya di masjid. Cara-cara untuk menyingkirkan musuh, cara-cara untuk menggeser lawan, cara-cara untuk menarik kawan, itu dibuat di masjid ini sebagai lahan media latihan tarbiyah untuk mendidik kader-kader berpolitik yang kotor di masjid. Akhirnya ya ikhwan, kita menegakkan sunnah kesulitan, menyampaikan dakwah al-haq kesulitan, karena mereka sudah mencari Islam yang sangat-sangat lembut, lemah, dan cara beragama yang sama sekali tidak pernah kita temukan di zaman generasi salafus saleh, yaitu elastis, kompromistis, yang kalau kita bisa katakan lembek sekali. Ini boleh, pokoknya semuanya boleh. Yang enggak boleh satu, keluar dari partai saya. Itu dong. Bapak tahlilan gimana? Oh, sahih boleh. Itu kan ahli sunnah wal jamaah. Gimana Pak untuk mulut Nabi? Oh, enggak apa-apa. Yang penting enggak ada musik-musik jaipongnya. Boleh. Semuanya Mas. Kalau ditanya, bahkan dia tidak segan-segan mengeluarkan bolehnya tahlilan, bolehnya peringatan, semua. Yang tidak boleh cuma tinggal satu. Jangan keluar dari partai saya. Itu yang enggak boleh itu dok. Yang lainnya boleh. Ya. Murtad aja kalau enggak sungkan boleh kok. Itu. Akhirnya ikhwan pecah. Di masjid kita temukan umat perpecahan. Kalau perpecahan karena berangkat dari pemahaman, dari manhaj, dari akidah, tidak ada masalah. Karena memang Rasulullah SAW pecah dengan kaum musyrikin. Bahkan pamannya sendiri menjadi musuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di awal-awalnya dimusuh karena al-haq. Tapi ini demi apa ya ikhwan? Demi membela apa? Kemudian umat harus dipecah, umat gesekan, saling gasak, saling gesek, saling gosok di masjid, di tempat lembaga-lembaga Islam. Ini semua buah daripada dampak negatif partai dan juga demokrasi, serta mencari suara, tidak mencari kebenaran. Tidak menunjukkan orang ke hidayah, tetapi menunjukkan ke simbol-simbol, ke slogan-slogan kepartaian dan demokrasi. Selanjutnya hadirin sekalian, dampak di antara dampak pemilihan umum, fanatisme partai jelas. Pokoknya kalau bukan partai saya tidak. Wah, itu di mana-mana pasang spanduk, pasang simbol. Sampai subhanallah hadirin sekalian, supaya jamaah ini terus ingat bukan zikrullah tapi zikrul partai. Katoknya kasih simbol partai, bajunya kasih simbol partai. Sampai saya pernah menemukan salah seorang aktivis perempuan, jilbabnya gambar partai, pamresnya anaknya dicap partai. Gelas-gelas yang sedang sekarang diadakan acara dikasih depannya itu simbol partai. Bahkan itu secara tidak langsung latihan nyoblos. Itu kan enak. Pak, jangan lupa ya, kalau minum pakai itunya ya Pak ya. Dipesen udah. Kalau nanti disobek kan keliru nyoblosnya. Oh kurang tepat Pak, itu kurang ke tengah Pak caranya Pak. Wah latihan sudah, simulasi sejak minum sudah, simulasi udah. Bunter gitu kan pas banget itu. Tengah-tengahnya simbol coblos terus. Nah cocok tuh Pak, pas tengah nanti gitu ya Pak ya 2009. Itu. Subhanallah. Pokoknya semuanya dikrul partai. Dikrullah. Coba lihat di pertemuan mereka, di keluarga mereka, di lembaga mereka, di sekolah mereka, pesantren mereka, yang dibicarakan atau minimal pembicaraan yang dominan adalah partai dan partai, kelompok dan kelompok, sehingga membentuk fanatis.
Dan subhanallah, bukankah ini asabiyah jahiliyah yang telah diperangi oleh Rasulullah SAW yang datang untuk memerangi asabiyah jahiliyah. Calon pejabat mencari keridhaan rakyat, jelas ya, kepalsuan, kelicikan demi simpati massa. Bahkan kalau kita lihat, pelacur pun dirayu, maling pun didekatin, narapidana pun didekatin. Bahkan tidak peduli kalau seandainya sekarang ini dia bisa mengenjot oplah partai, maka aliran sesat pun digait, Ahmadiyah digait, semua kelompok siapa aja yang bisa memberi suara. Dan inilah ya ikhwan, awal dari kejahatan terhadap Islam sebelum yang lainnya. Nasallallahu alaihi, belum lagi menyanyikan slogan-slogan kosong ya di waktu-waktu senggang mereka, di istirahat mereka. Bahkan ketika kerja pun di antara mereka ada yang tukar-tukaran informasi lewat internet, nyuri di kantor untuk menginfokan tentang kemajuan terkini tentang informasi partainya. Ya, sekarang ada di mana, sedang apa, itu semuanya diinformasikan. Sama siapa? Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan ajaran yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh di dalam memandang kekuasaan tadi sudah saya simpulkan sedikit. Dan intinya ikhwan, kita tidak membangkang dan kita tidak bughad seperti yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Walaupun sistemnya salah, ya yang ditempuh salah, tapi kalau jadi kita tidak boleh melakukan bughad. Maka mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf?" Dalam lafaz lain, afala nunazi'uhum, boleh enggak ya Rasulullah kita copot, kita lengserkan, kita gulingkan dengan pedang? Rasulullah SAW mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah, tidak boleh selagi mereka menegakkan salat di tengah mereka, di tengah kalian. Dan satu hadis juga penguat, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man ra'a min aminihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaklah bersabar. Man faraqal jamaah, barang siapa yang sekarang meninggalkan, berlepas diri dari jamaah, ya, faqad mata mitatal jahiliyah, maka dia telah mati dalam keadaan jahiliyah. Ada suatu kata-kata yang sangat baik, ada satu kalimat yang sangat indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, wa man ta'ammala ma jara 'alal Islam, barang siapa yang merenungkan kejadian-kejadian sepanjang sejarah Islam, fil fitanil kibari was-sighar, terjadinya fitnah besar dan fitnah kecil, ra'aha min idha'ati hadzal asli, ya, karena bermuara dari menyia-nyiakan asas ini, prinsip ini, wa adami sabri ala munkarin tuliba izalatuhu, dan tidak sabar untuk menghilangnya kemungkaran yang ingin dilenyapkannya. Fatawallada minhu ma huwa akbar minhu, dan akhirnya lahirlah fitnah yang lebih besar dari itu. Dengan demikian ya ikhwan, bisa kita simpulkan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, siapa saja yang merenungkan dengan baik dua hadis ini, maka dia akan bisa mendapatkan sebab yang nyata terjadinya fitnah besar dan kecil sepanjang zaman sejarah Islam, semuanya akibat menyia-nyiakan prinsip ini dan tidak sabar atas kemungkaran yang ingin dinyahkan, disirnakan. Kadang enggak sabar, mungkin ingin cepat hilang, ingin cepat sirna, tergesa-gesa. Akhirnya bukan hilang kemungkaran, bukan semakin menyedikit kemungkaran, lahirlah dari situ fitnah lebih besar, kemungkaran lebih besar. Karena kaidah berbicara, la yuzalu dharar bid-dharar. Sehingga Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan dalam ucapan lainnya, ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran,
la yahsulu bi inkarihi minal ma'ruf ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Ya, mengingkari kemungkaran itu hanya berhasil dengan cara ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fa idza kana inkaru munkarin, kalau mengingkari kemungkaran, yastalzim, melazimkan, menyebabkan ma huwa angkar minhu, menimbulkan kemungkaran lebih besar, wa abghad, lebih dibenci ilallahi wa rasuli, oleh Allah dan Rasulnya, fa innahu la yasughu inkaruhu, tidak boleh kita ingkari.